Pemirsa, tahun yang baru biasanya disambut dengan sukacita, namun tidak begitu bagi warga di pesisir Jawa Tengah. Awal 2023, aktivitas di berbagai sektor kehidupan mereka lumpuh total akibat banjir kiriman dari wilayah hulu serta pasang air laut. Bencana banjir seperti ini sebenarnya tidak mengejutkan mereka. Banjir sudah seperti rutinitas yang kerap terjadi setiap musim penghujan tiba. Mengapa musibah ini menjadi langganan masyarakat di pesisir utara Jawa Tengah? Apa solusi dan upaya mitigasi dari pemerintah yang belum maksimal hingga bencana ini tidak henti melanda? Inilah Top Report, Jateng usai banjir menerjang, jangan lagi terulang. Sejumlah wilayah di Jawa Tengah dilanda banjir tak terkecuali Pati. Kabupaten yang sisi utaranya berbatasan langsung dengan Laut Jawa ini mendapat kiriman air dari hulu maupun pasang air laut. Salah satu area terdampak banjir paling parah adalah di Desa Doropayung. Banjir di desa ini disinyalir akibat luapan yang muncul pasca tabrakan antara air kiriman dari kawasan hulu yang mengalir melalui Sungai Juwana dengan air pasang laut yang masuk melalui muara sungai. Sebelumnya BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang sudah merilis peringatan terjadinya gelombang air laut setinggi 2,5 meter hingga 4 meter, mulai dari Pekalongan hingga Karimun Jawa. Warga Doropayung menuturkan, genangan air mulai tampak di wilayahnya sejak malam pergantian tahun 2023. Kala itu ketinggian air masih sekitar 20 cm. Namun 3 hari selanjutnya, ketinggian air bertambah cukup signifikan, mencapai 1,5 meter. Terhitung hingga 4 Januari sebanyak 732 rumah yang terdiri dari 788 kepala keluarga tergenang air. Hingga kini masih ada sebagian warga yang terpaksa mengungsi akibat banjir yang tak kunjung surut hingga 1 pekan lebih. Bahkan tidak sedikit warga yang mendirikan tenda pengungsian darurat seadanya. Kegiatan belajar mengajar siswa pun terpaksa harus diliburkan. Hingga kini, baik guru maupun staf belum dapat memastikan kapan para siswa dapat kembali belajar tatap muka di sekolah. Siswa hanya dapat mengikuti kegiatan belajar melalui pembelajaran jarak jauh secara daring. Ya nggak tahu, semua itu terserah Yang Maha Kuasa. Arahnya dari dinas terkait ya arahannya anak libur suruh memberi tugas online, pembelajaran daring. Sudah dilaksanakan oleh guru-guru. Cuma siswanya itu gimana ya, kebanyakan banyak yang ngungsi. Adanya banjir turut mempengaruhi mata pencarian warga. Sutardi, seorang pemilik tambak ikan terancam gagal panen karena 20.000 bibit ikannya terbawa banjir. Seharusnya bulan Februari mendatang sudah masa panen. Sama halnya bagi pengusaha ikan manyung asap, tidak bisa menjalankan proses produksi karena peralatannya terendam air. Padahal dalam sehari, penghasilan yang didapat bisa mencapai 5 juta rupiah. Namun kini dirinya justru mengalami kerugian lebih dari 35 juta rupiah. Isi tambaknya tenggelam kayak lautan. Bibit ikan nila 10.000 sama urang itu, udang itu 10.000 juga. Saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Pantura dari Pati menuju Rembang dan tampak seperti di belakang saya saat ini banyak sekali kendaraan yang melintas dengan kecepatan rendah karena jalan yang dilalui banyak sekali lubang dan kemudian mengakibatkan rentetan kendaraan ini berjalan cukup pelan, kemudian terjadi sedikit kemacetan. Bahkan di jalan arah menuju Rembang ini banyak sekali truk yang datang dalam kecepatan rendah dan tidak bisa berjalan dengan leluasa. Dan sepanjang jalur Pantura Pati menuju Rembang ini kerusakan jalan mencapai kurang lebih 3 km. Sempat macet sampai kemarin aja saya mau sampein sini ke Rembang aja tuh hampir 12 jam. Dari jalan mana ke mana? Dari mana? Pati sampai ke Rembang 12 jam. Kita berjalan jauh. Kalau macet ya lumayan menunggu di jalan itu. Soalnya kan barang kita kan kadang kan harus tepat waktu, Pak. Ini bawa barang apa sih? Kalau kita dari Lampung bawa aci. Biasanya ya kurang lebih 1 jam, sekarang sampai hampir 2 jam. Macet juga, jalan berlubang yang dalam-dalam itu agak merusak mobil lah. Pas banjir kemarin juga ngerasain Mas gimana? Pas waktu banjir kemarin ya lumayan lah, setengah bodi ban itu tenggelam. Selain desa Doropayung, kondisi perekonomian yang jauh lebih terpuruk juga dialami warga desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.
Salah satu pemilik usaha penggilingan padi terpaksa harus menghentikan operasional. Sementara sawah warga yang terdampak sekitar 94 hektar, menyebabkan gagal panen hingga alami kerugian lebih dari 1 miliar. Nilai kerugian ini tentu lebih besar jika ditambah dengan ratusan hektar sawah di 10 desa lainnya di Kecamatan Gabus seperti yang terendam mencapai 140 hektar. Ketinggian kurang lebih 10 cm dari lantai ini, dan ini sudah mulai surut dan keadaannya seperti ini. Untuk proses penggilingan ini agak-agak macam. Untuk kerugian ini saya hitung-hitung kurang lebihnya 15 juta untuk 17 hari ke depan yang kemarin sudah terdampak banjir. Mulai dari saya tidak bisa bekerja sampai sekarang banjir mulai surut itu belum bisa bekerja sama sekali untuk saat ini. Pati adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terdampak banjir cukup parah tahun ini. Sebagian besar wilayah Pati merupakan dataran rendah. Ibu kotanya terletak di tengah-tengah kabupaten, yakni Kecamatan Pati. Ada 21 kecamatan di Pati yang terbentang mulai dari Sukolilo hingga Batangan atau dari Tayu hingga Kajen. Tingginya curah hujan di dataran yang lebih tinggi ini tentu menjadi momok bagi dataran yang cukup rendah di Kabupaten Pati. Contohnya di Kelurahan Doropayung, Kecamatan Juwana yang letaknya bersebelahan dengan Sungai Bengawan Silugonggo atau Sungai Juwana dan berada di pesisir Laut Jawa. BPBD juga menghimbau warga yang berada di wilayah yang berpotensi lama tergenang air agar setiap keluarga memiliki perahu. BPBD pun menyebut mempunyai sejumlah kendala mengatasi banjir yang belum larut. Ketika kami membentuk Mas Tanah di daerah Poncomulyo sampai dengan Srikaton itu, selain kendaraan, baik kalau masyarakat itu melengkapi dirinya, keluarganya itu dengan perahu sebetulnya. Artinya dalam situasi normal mobilitasnya bisa dengan kendaraan. Tetapi dalam situasi banjir seperti ini, mobilitas mereka baik itu ke sekolah, ke tempat kerja itu tetap bisa dilakukan dengan menggunakan perahu. Ini adalah bentuk-bentuk edukasi, mitigasi terhadap bencana yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Kalau kami memang terbatas, peralatan kami tidak mungkin menyedot. Kemudian pertanyaannya, kalaupun disedot mau dibuang kemana gitu, karena semuanya air. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut salah satu penyebab banjir karena memang tingginya curah hujan sejak akhir tahun 2022 lalu. Ganjar pun mengklaim Pemprov Jateng berhasil menggeser cuaca ekstrim dari utara ke bagian selatan Jawa Tengah dengan memodifikasi awan. Satu, curahnya tinggi. Sebenarnya di media sudah saya sampaikan kemarin. Dan kita menyelesaikan dengan beberapa cara ya. Karena cuacanya cukup ekstrim, maka ya cuacanya dibereskan. Maka itu awan-awan yang di atas itu gumpal begitu itu potensi jatuh. Nah ini kita jatuhin dulu dengan teknologi modifikasi cuaca. Kan dibantu Angkatan Udara pesawatnya, BRIN, BNPB yang bantu sampai biayanya, caranya, BMKG yang memberikan informasi. Nah informasi BMKG hari ini cuaca ekstrimnya berpindah ke selatan. Ini ke selatan, mulai geser ke selatan. Maka Pantura dengan modifikasi cuaca, alhamdulillah awannya kayak gini tapi tidak terlalu, kalau jatuh hujan tidak terlalu deras beberapa kali kan. Tapi kayak Pati ini ada beberapa karakteristik daerah yang memang cekungan. Ini tidak bisa dibiarkan hanya pasrah pada alam. Gayung bersambut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bakal menormalisasi Sungai Serang Walahan yang membentang di 4 kabupaten sepanjang 47 km dengan anggaran 1,4 triliun rupiah. Sebetulnya, normalisasi Serang Walahan drainase 1 dan 2 sudah dilakukan sejak tahun 2020 hingga 2022. Namun dari target SWD 1 30 km, baru diselesaikan sepanjang 10 km. Sementara target normalisasi SWD 2 dari 23 km baru terselesaikan 7 km. Pasti ini kita akan normalisasi di Kaliwulan ini. Tahun ini juga Pak? Ya, termasuk SBD 1 dan FCD 2 ini yang menjadi banjir di bagian barat. Untuk ya. Juwana Pak, untuk Juwana ada. Juwana kita sudah lagi dikerjakan sekarang sebetulnya normalisasi Kali Juwana dan pembangunan bendung karet Juwana. Panjang normalisasi sungai Pak? Mana? Berapa Pak? Panjang berapa meter Pak? Berapa kilo Pak? Ini yang Kaliwulan ini akan 47 kilo. Ya, sudah kita programkan dan sudah tender belum? Belum. Oke. Baru mau tender ya. Estimasi berapa Pak untuk anggaran untuk penanganan banjir di Ini Pak Kepala Balai Besar, kira-kira berapa itu? Untuk Wulan berapa Pak?
kira-kira 1,4 triliun. Ya pemirsa, hingga hari ini Minggu 15 Januari 2023, banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di Pati. Dan memang untuk pemerintah hingga saat ini baru menetapkan rencana untuk mengatasi banjir, seperti membangun kolam retensi, kemudian membangun polder, menormalisasi Sungai Juwana, termasuk merelokasi parkiran kapal yang ada di Muara Juwana. Dan diharapkan dari langkah ini, banjir di Pati tidak terulang kembali di masa depan. Dari Pati, Jawa Tengah, Garis Saputra, Wahyu Sigit, MCN.